Dalam Alfiyah dikatakan wa ma fil istifhami injurat wadzib alipuha wa walhal intakib. Jadi artinya bima balag tama balag taminal ilmi. Kalau bahasa kitanya, wahai tuan guru, wahai syekh, abuya, kiai, ya, kepada Abu Hanifah atau Imam Hanafi ditanya oleh salah seorang murid, kiat-kiat apa engkau bisa meraih ilmu yang begitu dalam dan luas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel RTV Rahmatan Lil Alamin TV. Insyaallah hari ini kita akan menyajikan suatu kajian ilmu, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabi kita, Dr. Kiai Ahmad Dimyati Badruzzaman. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang ada di daerah Bedahan, Sawangan, Kota Depok, dan beliau juga sebagai dosen Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan beliau juga sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andre. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Dengan tentunya izin Allah Subhanahu wa taala dan iradahnya kita bisa sehat insyaallah. Amin amin insyaallah. Pagi ada banyak pertanyaan dari masyarakat. Nah, rupanya ini masih menanyakan tentang keilmuan Pak Kiai. Ya. Jadi ini ada WA yang disampaikan ke saya. Ini insyaallah hari ini kita akan menyampaikan satu tema, yaitu kiat-kiat sukses dalam belajar ilmu agama, Pak. Ya, ya. Tapi sebelum ini kita bahas lebih lanjut, ya silakan kepada pemirsa, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam rangka dakwah Islamiyah melalui YouTube ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah atau di tempat, juga para santri putra-putri Darus Sholihin yang sedang belajar di pondok pesantren kami ini, mudah-mudahan mereka semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga yang sedang belajar, mudah-mudahan sukses di dalam belajarnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Pak Haji Andre, saya mendengar tadi rupanya ada yang bertanya berkaitan dengan masalah keilmuan, ya. Iya. Dimana kayaknya dalam episode yang lalu kita sudah membahas mengenai dalil-dalil tentang wajibnya umat Islam untuk menuntut ilmu. Nah, sekarang rupanya ada hubungan, ya, yang sangat erat dengan masalah bagaimana pertanyaannya? Mungkin Pak Andre bisa membacakan pertanyaan sekaligus tema dan pertanyaannya. Baik, bagi ya pemirsa, hari ini insya Allah kita akan menyajikan satu tema, yaitu kiat-kiat sukses dalam belajar ilmu agama. Ya. Pertanyaannya, apakah kiat-kiatnya supaya sukses dalam belajar ilmu agama? Adakah ulama yang telah memberikan pencerahan tentang kiat-kiatnya? Begitu, Pak. Jadi ulama ini udah ngasih kiat-kiat atau cara-caranya sehingga kita tuh bisa sukses, sukses dalam mencari ilmu agama gitu, Pak. Baik, ya, baik. Silakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, saya kira ini penting untuk kita bahas mengenai kiat-kiat sukses untuk, ya,
mencari atau katakanlah meraih ya ilmu-ilmu agama mungkin yang baik ya, yang luas dan mendalam, di mana seseorang dikatakan sukses dalam meraih ilmu agama misalnya, ya mungkin dia tandai minimal ada dua gitu ya. Yang pertama, misalnya seseorang itu sudah pantas dipanggil dengan gelar kiai. Ya, itu sebagai indikator bahwa seseorang itu sukses di dalam mengkaji, belajar ilmu agamanya. Tapi maksudnya kiai dalam keilmuan bagi? Ya, kiai tentunya dalam keilmuan, karena kan ada tahapan santri, ada tahapan ustadz gitu ya. Di kita ini ada tahapan kiai. Nah, jadi kalau sudah derajatnya istilah sudah dipanggil kiai dan memang pantas untuk menyandang gelar itu salah satu tanda bahwa orang ini sukses di dalam belajar keilmuan ya, keagamaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kalau di dunia akademis ya bisa dikatakan seseorang ini sukses apabila sudah katakanlah meraih gelar doktor misalnya, ya di S3, karena ya kan jenjangnya itu S1, S2, S3, nggak ada S4 apalagi S-teler. Jadi kalau sudah gelarnya S3 apalagi di bidang misalnya tafsir dan hadis, karena ilmu-ilmu yang lain kayak fikih, usul fikih, ilmu tajwid dan yang lainnya yang merupakan ya pancaran daripada ilmu tafsir dan hadis itu, karena tafsir berhubungan dengan Al-Quran, hadis berhubungan dengan kaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seseorang misalnya sudah digelari dengan kiai di dunia pesantren dan di dunia akademis sudah meraih gelar doktor misalnya, itu sudah artinya ada indikator bahwa seseorang ini ya sukses dalam belajar ya. Itu diantaranya. Nah, untuk meraih katakanlah kiat-kiat belajar yang sukses dalam masalah ilmu agama, tadi kan ditanyakan apakah sudah ada ya ulama-ulama yang memberikan pencerahan untuk supaya dicerna, diikuti oleh khususnya mungkin generasi penerus kita ini. Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebenarnya sudah banyak ya ulama-ulama kita yang telah berjasa menulis kitab-kitab yang isinya mengenai masalah bagaimana supaya sukses di dalam mengajar juga belajar. Ini di hadapan saya ada beberapa kitab sebagai informasi aja. Ada yang judulnya memang kitab ilmu ya. Ya, Kitabul Ilmi ini di sini dijelaskan ta'rifuhu fadluhu hukmuhu al-asbabul mu'inah ala talabil ilmi juga wa turuku tahsilihi. Jadi artinya dibahas mengenai masalah keutamaan ilmu, kemudian hukum mempelajarinya, sebab-sebab yang membantu seseorang untuk mencari ilmu, bahkan turuku tahsilih itu metodologi cara menghasilkannya ilmu tersebut ya. Ini dikarang oleh Syekh Muhammad Soleh dan diberikan tahrij hadis-hadisnya oleh Syekh Salahuddin Mahmud namanya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, saya juga punya kitab yang judulnya Wa Qur Rabbi Zidni Ilma. Sebenarnya ayat artinya Wa Qur Rabbi Zidni Ilma ini merupakan ayat Al-Quran yang ada di dalam surah Toha. Namun kemudian oleh Syekh Hisham Mustafa Abdul Aziz, nama pengarangnya, dijadikan judul dalam bukunya ini. Dimana kalau diterjemahkan secara harfiah artinya Wa Qur Rabbi Zidni Ilma ini, dan katakanlah wahai Tuhanku tambahilah aku ilmu pengetahuan. Jadi memang di dalam Al-Quran itu tidak ada yang disuruh kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menambah kecuali dalam masalah ilmu. Jadi tidak ada bandai di dalam Al-Quran dan pemirsa dikatakan misalnya wa qur rabbi zidni malan, ya Allah tambahilah aku harta, atau misalnya wa qur rabbi zidni katakanlah misalnya jahan, ya Allah tambahilah aku pengaruh ya. Akan tapi yang ada adalah wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah aku ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan itu insya Allah yang lain-lainnya akan terbawa semua ya, akan diraih semuanya. Nah, di dalam kitab
wa qur rabbi zidni ilma ini juga penuh dengan nasihat-nasihat supaya katakanlah kaitan dengan kiat-kiat sukses belajar ilmu agama. Nah, kemudian yang selanjutnya saya punya juga adalah sebuah kitab namanya Al-Qistasul Mustaqim. Al-Qistasul Mustaqim fi Taqwimi Ahli Ta'lim. Ini dikarang langsung oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali yang sangat terkenal itu selain kitabnya yang sangat populer Ihya Ulumuddin, ya, yang dikatakan man lam yaqra'il Ihya falaysa minal ahya. Orang yang tidak pernah membaca kitab Ihya bukanlah orang yang hidup, ya. Karena begitu pentingnya barangkali sehingga ada ungkapan seperti itu. Juga beliau mengarang beberapa kitab, di antaranya Al-Qistasul Mustaqim fi Taqwimi Ahli Ta'lim. Ini berkaitan dengan juga masalah bagaimana cara belajar dan mengajar yang terbaik. Itu oleh beliau diberikan arahan-arahan. Selanjutnya Imam Ghazali selain mengarang tadi Al-Qistasul Mustaqim fi Taqwimi Ahli Ta'lim, mengarang juga judulnya yang cukup simpel, yakni Ayyuhal Walad. Kalau bahasa kitanya wahai anak, ya. Ayyuhal Walad itu wahai anak. Ini ceritanya di muqaddimah bukunya atau muqaddimah pendahuluan kitabnya, beliau ceritakan bahwa ada anak muda yang selalu istilahnya ngikut kemana aja Imam Ghazali mengajar ilmunya, itu anak muda itu selalu ikut kepada Imam Ghazali. Nah, satu saat anak muda ini berkata kepada Imam Ghazali bahwa saya ini ingin supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, punya ilmu yang banyak dan bermanfaat, bagaimana cara kiat-kiatnya. Sehingga Imam Ghazali mengarang buku yang judulnya Ayyuhal Walad, wahai anak. Ini sangat singkat ya judulnya. Dan Ayyuhal Walad tadi ketika saya ke Tanah Suci, alhamdulillah ketemu dengan syarahnya atau penjelasannya dengan judul Ayyuhal Akh. Jadi kalau Ayyuhal Walad wahai anak, kalau Ayyuhal Akh sebagai syarah Ayyuhal Walad, Ayyuhal Akh artinya wahai saudara. Ini dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ar-Rumi, ya, sebagai penjelasan dari Ayyuhal Walad tadi. Dan terakhir ini ada kitab yang cukup tebal juga, ya, namanya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, menghimpun penjelasan tentang masalah keilmuan dan keutamaan orang yang punya ilmu dan bagaimana supaya kita ini menjadi orang-orang yang berilmu. Ini dikarang oleh Ibnu Abdil Bar, namanya seorang ulama besar. Nah, dari keterangan-keterangan tadi banyak sebenarnya ulama-ulama kita yang sudah berjasa memberikan pencerahan kepada generasi penerusnya untuk meraih ilmu-ilmu yang banyak dan luas juga tentunya bermanfaat. Dari sekian keterangan-keterangan yang saya teliti, Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesimpulannya bahwa ada yang memberikan resep atau kiat-kiatnya itu agak panjang, ada yang sedang, ada yang pendek atau singkat padat aja. Misalnya ada juga ulama yang lain namanya Syekh Al-Imam Az-Zarnuji namanya. Itu beliau mengarang sebuah kitab yang diberi nama Ta'limul Muta'alim. Di dalam kitabnya tersebut kata beliau, kalau misalnya Anda ingin sukses dalam belajar, maka ada 6 hal yang perlu dilakukan atau harus ada pada diri seseorang kalau ingin belajarnya itu sukses. Yang 6 hal itu, yang pertama kata beliau, zakain, harus punya otak yang cerdas. Jadi punya otak yang cerdas ini merupakan modal yang sangat utama untuk menjadi sukses dalam belajar. Karena masalahnya kalau otaknya enggak cerdas, ini memang ada istilahnya telmi, telat mikir, ya, agak susah untuk mendapatkan ilmu tadi. Sehingga ada pepatah dalam bahasa Arab, az-zaki yakbi binadhirin wahid ma la yakbihil gobi bi alfi syahid. Artinya orang yang cerdas itu, yang otaknya cemerlang, cukup dengan satu contoh dari gurunya, dari dosennya langsung dia paham. Malayak bihil gobi bi alfi syahid. Sementara orang yang otaknya ya dungu atau otaknya jongkok, ya itu 1000 bukti-bukti, dalil-dalil, ya enggak nyambung-nyambung, sehingga akhirnya menjadi susah untuk menerima ilmu tadi. Maka kata Imam Az-Zarnuji, syarat yang pertama, zakain itu harus
punya otak yang cerdas. Yang kedua, tidak cukup dengan otak yang cerdas saja, yang brilian saja, yang jenius saja, akan tapi yang kedua ditambah lagi dengan wahirsin. Wahirsin itu artinya dan punya semangat yang membaja. Jadi ketika belajarnya itu tidak cepat jemu, tidak cepat bosan, akan tapi belajar lagi, siang malam belajar terus ya. Kalau kami dulu di pesantren, Pak Andre, ya biasanya habis zuhur belajar, habis asar belajar, habis maghrib belajar, habis isya belajar, habis subuh belajar lagi dengan kitab-kitab yang berbeda dan kiai atau guru ustadz yang berbeda pula. Jadi dengan terus belajar dengan semangat yang tinggi, ini juga menjadi katakanlah penyebab seseorang itu meraih ilmu, ya sukses dalam belajarnya. Kemudian yang ketiganya, setelah tadi zakain cerdas, wahirsin dan semangat yang membaja, yang ketiganya adalah wastibarin. Wastibarin itu artinya harus sabar dan ulet ketika belajar. Karena ketika kita belajar ilmu ini tentu banyak sekali kendala-kendala. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, likulli khairin mawani' wa likulli syarrin dawa'i. Setiap kebaikan-kebaikan pasti ada kendala-kendala, ada rintangan-rintangan, ada godaan-godaan. Dan setiap keburukan pasti ada yang mendorongnya, ya. Nah, jadi ketika kita belajar ilmu, karena ini sesuatu kebaikan yang luar biasa, ya, tentu banyak kendala, banyak godaan. Maka ketika kita ada godaan tadi, ada ujian, kadang-kadang sakit, kadang-kadang mungkin seorang santri lambat mendapatkan katakanlah kiriman dari orang tuanya sehingga menjadi sedih dan sebagainya. Nah, ini harus sabar, ya, karena itu menjadi persyaratan untuk meraih ilmu tadi. Dan dengan sabar itu insya Allah akan dia berhasil apa yang dicita-citakan. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan as-sabru kas-sabir murun fi madzaqatih lakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu rasanya pahit seperti jadam, obat yang sangat pahit. Akan tetapi akibat dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Ya, di dalam pepatah bahasa Indonesia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini dalam belajar ilmu pun harus penuh dengan kesabaran. Insya Allah kalau kita sudah penuh dengan kesabaran, apa yang kita inginkan, kita cita-citakan, kita akan meraihnya. Kemudian selanjutnya setelah wastibarin kesabaran tadi, yang keempatnya wabul gotin, yakni harus ada dana, harus ada biaya. Karena ketika kita belajar ini, ya selain masalah harus makan minum, ya merupakan pokok, juga kan harus membeli kitab-kitab. Karena setiap kita ketika ngaji itu kan kadang-kadang ya tentu ba'da zuhur ada kitabnya ini, ba'da asar kitabnya ini. Demikian juga ya waktu-waktu tertentu itu ada kitab-kitab khusus yang tentunya ya kita harus memiliki. Dan ketika memiliki tadi tentunya kita harus ya membeli. Yang jelas apakah dibelikan atau beli sendiri, yang jelas ada dana lah, ya. Jadi itu menjadi persyaratan untuk meraih ilmu yang banyak dan bermanfaat. Kemudian setelah wabul gotin yang keempat tadi, yang kelimanya wa irsyadi ustazin, dan harus punya guru yang membimbing. Jadi walaupun mungkin otak seseorang ini cerdas, biaya ada dan semangat tinggi, tapi kalau belajarnya hanya otodidak, belajar sendiri aja tanpa ada guru yang jelas, yang mumpuni, ini menurut saya masih kurang bagus. Kenapa? Karena ketika ada kesulitan di dalam memahami suatu teks misalnya, kalau nggak ada guru kan menjadi sulit untuk bertanya, ya. Tapi kalau ada guru, insya Allah jadi mudah lah untuk kita bertanya kepada seseorang yang kita anggap pakar di bidangnya. Bahkan ulama-ulama dulu walaupun begitu cerdasnya, kayak Imam Syafi'i kan, katanya usia 7 tahun sudah hafal Quran, usia 9 tahun sudah hafal hadis muwatta, usia 15 tahun sudah menjadi mufti di Masjidil Haram. Ternyata masih harus berguru kepada Imam Malik,
berguru kepada ulama-ulama yang lain yang dipandang oleh beliau istilahnya pakar di bidang ilmu-ilmu tertentu. Bahkan mungkin Pak Andre, pemirsa pernah mendengar ada Imam Bukhari ya, yang mengarang kitab hadis Sahih Bukhari yang paling top ya di dalam dunia hadis. Itu saya baca biografinya, bahkan saya tulis di buku Umat Bertanya Allah Menjawab itu gurunya ternyata lebih dari 1000 guru ya, karena cari hadis ini jadikan guru, menerima hadis dari ini diterima guru. Jadi betul-betul beliau mencari hadis-hadis tadi dan menjadikan guru itu sampai lebih dari 1000 guru. Ini menunjukkan begitu pentingnya punya ustadz, punya guru ya, yang membimbing kepada keilmuannya. Itu jadi syarat untuk meraih ilmu yang banyak dan bermanfaat. Wa irsyadi ustazin, ini punya guru yang selalu membimbing kepadanya. Dan kemudian yang keenamnya adalah watuli zaman. Watuli zaman ini artinya dan harus lama masa belajar. Jadi belajar ilmu agama itu Pak Andre tidak bisa hanya setahun 2 tahun langsung wassalam ya, akan tapi harus berkesinambungan terus menerus belajar ya. Saya sendiri barangkali kalau dihitung ya, dari mulai katakanlah belajar di MI Madrasah Ibtidaiyah ya sampai sekarang ini masih terus aja belajar. Sehingga kalau misalnya sehari saja tidak memegang kitab ya, gundul istilahnya, tidak menulis ya, itu bagi saya rasanya musibah, karena ada ilmu yang satu hari itu yang tidak masuk ya. Jadi dalam sehari itu ya mesti ada yang dibaca, ada yang ditelaah ya, bahkan ada yang ditulis dalam karya-karya ilmiah. Nah, jadi tulis zaman ini sangat penting untuk supaya ilmu ini menjadi banyak dan luas ya. Karena kalau waktunya belajar hanya setahun 2 tahun ya, berarti kan belajarnya sebentar dan ilmu yang diraihnya cuma sedikit. Tapi kalau berpuluh-puluh tahun tentu akan jadi luas dan lapang ya. Ini menurut Imam Az-Zarnuji ada 6. Namun ada juga yang memberikan teori Pak Andre agak sedang ya, hanya 4. Kayaknya 4 aja katanya insya Allah bisa diraih lah. Ini seperti yang dikemukakan oleh Imam Sayyid Ahmad ya, Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saghaf di dalam kitabnya Al-Fawaidul Makkiyah fi ma yahtajuhu Thalabatus Syafi'iyah. Beliau mengatakan bahwa ada 4 hal yang perlu dilakukan oleh pencari ilmu supaya ilmunya itu mendalam dan betul-betul bermanfaat. Kata beliau, yang pertama dengan mengungkapkan ungkapan yang sangat indah dalam bahasa Arab. Yang pertama kata beliau aklun rajah, yang kedua syaikhun fattah, yang ketiga kutubun sihah, dan yang keempat mudawamatun wa ilhah ya. Jadi hahah semua ujungnya. Jadi yang pertama aklun rajah adalah punya akal, yakni IQ yang betul-betul jenius. Ini hampir sama dengan yang pertama tadi, zakain, cerdas. Ini modal yang utama. Dan rata-rata ulama-ulama kita, apakah itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mustahid adalah orang-orang yang otaknya cerdas-cerdas ya, sehingga hafal Al-Quran, ribuan hadis dan sebagainya. Ini yang pertama, aklun rajah, punya otak yang cerdas, yang betul-betul brilian. Yang kedua adalah syaikhun fattah, mempunyai guru yang mumpuni. Fattah itu singkat mubalaghah dari fatihun. Kalau fatihun yang membuka, kalau fattah itu yang sangat membuka, dalam arti gurunya itu dia menguasai berbagai ilmu. Kan kadang-kadang guru itu Pak Andre tidak sama ya. Ada yang menguasai ilmu nahwu sorof aja, ada yang tafsir aja, ada yang hadis aja. Kalau bisa gurunya itu fattah di sini yang ahli dari berbagai bidang ilmu. Sehingga ketika muridnya bertanya masalah ilmu ini dan ilmu yang selanjutnya yang lain-lainnya bisa dijawab oleh guru tadi dengan baik. Sehingga kan menjadi cepat gitu cerdasnya, menjadi cepat ilmu yang diraih oleh si murid tadi. Itu kalau bisa saya sarankan bahkan gurunya itu yang istilahnya bersanad. Ya, bersanad itu artinya yang punya rentetan guru yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan alhamdulillah Pak Andre, saya merasa bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dalam kaitan dengan kajian keilmuan ini
punya 3 sanad ya, artinya dalam keilmuan. Artinya yang pertama sanad cara membaca Al-Quran, istilahnya tilawatul Quran, alhamdulillah punya ijazahnya yang sanadnya itu guru-gurunya nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kaitan dengan tahfizul Quran, yakni hafalan Al-Quran yang 30 juz ini punya guru, yang guru ini betul-betul punya sanad ya, jelas gurunya nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kaitan dengan kutubut turos atau kitab gundul ya, ada yang mengistilahkan kitab kuning karena biasanya kertasnya itu dulu adalah warnanya kuning, jadi terkenal dengan kitab kuning ya, artinya kitab-kitab keagamaan. Ini juga alhamdulillah saya punya sanad guru yang sanad itu jelas, kita bisa menyebutkan satu persatu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau misalnya seorang santri atau seorang murid punya guru ya, dan gurunya mumpuni berbagai ilmu dan punya sanad sampai Rasulullah SAW, itu tentunya lebih afdol ya, lebih utama daripada guru yang biasa ilmunya hanya ya sebagian aja yang dimiliki ya, apalagi misalnya yang tidak bersanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiganya adalah kutubun sihah. Kata Sayyid Alawi ini, di antara kiat-kiat untuk meraih ilmu yang banyak dan bermanfaat, dia harus memiliki kutubun sihah. Itu artinya kitab-kitab yang sahih-sahih, yang isinya tidak menyimpang lah. Jadi dari kitab misalnya ilmu nahwunya, sorobnya, fikihnya, usul fikihnya, hadisnya, ilmu tafsirnya, ilmu tajwidnya, ilmu balaghahnya, dan yang lain-lainnya, dia memiliki kitab-kitab itu, sehingga perlu kitab apa, bidang apa, dia tinggal membaca, sehingga tentu ketika ditanya orang bisa menjawab dengan baik karena ada rujukan-rujukan, ada referensi-referensi yang jelas. Tapi kalau misalnya punya kitabnya cuma 3 aja, Jurumiyah, Tijan, Sapina, ya ketika ditanya kitab kaitan Al-Azkar Nawawiyah, ketika ditanya Sahih Bukhari, ketika ditanya Riyadhus Shalihin, kita ditanya misalnya Nailul Autar, Asyaukan dan yang lain-lainnya, nggak bisa menjawab karena kan kitab cuma itu-itunya. Tapi kalau kita memiliki semua kitab yang ada ini, walaupun tidak semua lah, tapi misalnya kebanyakan kitab kita miliki, minimal 1 gudang lah, insya Allah ketika ditanya orang, karena kita punya kitabnya, tinggal baca, tinggal menjelaskan. Itu. Jadi kutubun sihah ini penting bagi pencari ilmu untuk dimilikinya. Dan saya dari mulai kecil, mulai mondok istilahnya ya, sampai sekarang, apalagi ketika ada kesempatan ke Tanah Suci, ke Mekah, Madinah, ada kitab yang belum punya, mesti saya harus beli, harus saya miliki untuk menambah wawasan keilmuan. Karena itu persyaratan menjadi alim yang besar. Kemudian yang keempatnya mudawamatun wa ilhah. Artinya ketika belajarnya itu harus mudawamah. Mudawamah itu artinya terus menerus, kontinu ya, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Ilhah itu artinya tidak cepat jemu. Jadi betul-betul ada semangat yang tinggi. Nah, insya Allah kata Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saghaf ini dalam kitabnya Al-Fawaidul Makiyah fi ma yahtajuhu talabatu syafi'iyah akan berhasil meraih ilmu yang banyak dan bermanfaat. Nah, kemudian yang terakhir Pak Andre, ada yang lebih singkat lagi, cukup katanya dengan 2 aja ya. Ada dalam kitab namanya Al-Wasaya yang dikarang oleh Syekh Ahmad Syakir dari Mesir. Itu beliau mengatakan punya teori, sebenarnya kalau kita 2 hal aja kita miliki, insya Allah akan menjadi orang alim yang ilmunya berkah dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Karena kata beliau, pernah Imam Abu Hanifah ya, yang terkenal dengan Imam Hanafi itu ya, seorang mujtahid yang selevel lah dengan Imam Maliki, Imam Syafi'i, dengan Imam Hambali. Itu ketika ditanya oleh salah seorang muridnya, bima balagta, ma balagta minal ilmi ya, kalau bahasa kitanya atau bahasa Indonesianya bima ya, dengan sebab apa disebutnya maknya ma istifham, cuman karena kemasukan ba ya, jadi alifnya dibuang jadi pendek ya. Dalam Alfiyah dikatakan wa ma fil istifhami injurat huzib alifuha wa walhal intakib. Jadi artinya bima balagta ma balagta minal ilmi, kalau bahasa kitanya wahai tuan guru, wahai syekh, abuya, kiai ya, kepada Abu Hanifah atau Imam Hanafi ditanya oleh salah seorang murid, kiat-kiat apa engkau bisa meraih ilmu yang begitu dalam dan luas
Karena Imam Hanafi ini diakui oleh dunia ya, bukan oleh satu negaranya Irak ya, karena beliau ada di Baghdad, Irak, bukan diakui oleh satu negara, tapi oleh dunia diakui keilmuannya sangat tinggi. Dan mazhab Hanafi ini banyak dianut ya oleh orang India, oleh orang dari Pakistan, oleh dari Afghanistan, itu mazhabnya mazhab Hanafi. Kalau kita kan Syafi'i ya. Kalau Imam Maliki banyak oleh orang Maroko, kemudian mazhab Hambali, mazhab resmi Saudi Arabia ya. Dan yang lain ini kita ketahui dalam sejarah seperti itu. Nah, ketika Imam Hanafi tadi, Abu Hanifah, ditanya tentang apa sih rahasia engkau bisa meraih ilmu yang banyak seperti itu, sampai menjadi derajat mujtahid mutlak istilahnya ya, dijawab oleh beliau dengan dua kata ya. Yang pertama kata beliau, ma bakhiltu anil istifadah, ma bakhiltu anil ifadah wa mastankaftu anil istifadah. Sekali lagi jawaban beliau singkat padat, ma bakhiltu anil ifadah wa mastankaftu anil istifadah. Resepnya itu seperti itu. Apa artinya? Ma bakhiltu anil ifadah, saya tidak bakhil, tidak kikir, tidak pelit untuk memberi faedah kepada orang. Maksudnya kalau beliau ditanya tentang suatu masalah agama, beliau menjawabnya dengan baik ya. Ketika ada orang yang perlu diajari, beliau ajarkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Artinya ilmu yang ada selalu dikeluarkan, dan ilmu itu Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, ada ungkapan al ilmu yazidu bil infak. Jadi ilmu itu akan bertambah dengan dikeluarkan ya. Bukan kalau harta akan dikeluarin berkurang, tapi kalau ilmu ketika dikeluarkan bertambah mantap. Jadi ilmu yang beliau punya dikeluarkan, disebarkan kepada orang lain yang memerlukan. Nah, yang kedua, wa mastankaftu anil istifadah, dan aku tidak merasa sungkan, tidak merasa gengsi-gengsi untuk mengambil faedah dari orang ketika aku belum tahu tentang sesuatu hal. Jadi ini saya kira perlu dicontoh oleh para ustadz, para kiai yang ada, yakni kalau kita kan kadang-kadang ya merasa qanaah, merasa puas dengan ilmu yang ada, sehingga akhirnya istilahnya enggak mencari lagi ketika kita merasa ada kekurangan tentang sesuatu hal. Nah, jadi kalau Imam Abu Hanifah ini kita melihat kenapa beliau jadi alim besar, karena memang logis. Kenapa jadi alim besar? Karena ilmu yang sudah ada dikeluarkan, disebarkan, sehingga akhirnya menjadi bertambah mantap. Sementara ilmu yang beliau belum mengetahuinya, ada kekurangan tentang sesuatu, beliau tidak sungkan-sungkan, tidak gengsi-gengsi untuk bertanya, untuk datang kepada orang yang oleh beliau dianggap ini lebih alim dari dia. Akhirnya ilmunya digali lah, akhirnya kan menjadi kumpul tuh. Akhirnya menjadi orang yang alim besar tadi. Nah, jadi kesimpulannya dari teori-teori para ulama tadi, saya kira ini saling melengkapi ya, bahwa kalau kita misalnya ingin supaya ilmu kita banyak dan mendalam ya, teori yang pertama Pak Andre mungkin masih ingat tadi ada 6 ya, dari Imam Az-Zarnuji tadi, bahwa yang pertama zakain cerdas, yang kedua wahirsin, punya semangat yang membaca, yang ketiga adalah wastibarin, harus sabar, yang keempat wabul gotin, harus punya dana atau biaya, yang kelima wa irsyadi ustazin, harus punya guru yang membimbing, yang keenam watuli zaman, harus lama masa belajarnya. Itu teori yang pertama. Yang kedua dari Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saghaf ini, bahwa ada 4 hal yang harus dimiliki oleh pencari ilmu. Yang pertama aklun rajah, yakni IQ yang cerdas. Yang kedua syaikhun fatah, punya guru yang mumpuni, artinya menguasai berbagai ilmu. Kemudian ketiga kutubun sihah, memiliki kitab-kitab yang sahih-sahih, yang benar-benar isi yang banyak. Ditambah lagi mudawamatun wa ilhah. Yang keempat harus belajarnya terus-menerus dan tidak jemuk-jemuknya, terus tapi semangat yang luar biasa. Itu teori yang kedua. Yang ketiga, yang dua tadi adalah ilmu yang sudah kita miliki, ya mabakhil tu anil ifadah, jangan dikikirkan, jangan pelit dengan ilmu yang sudah ada, disebar-sebarkan kepada orang yang memerlukannya. Ya, kita sebagai mu'alim, sebagai pengajar. Nah, ditambah lagi wa mastankaftu anil istifadah, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk kita mencari yang belum kita ketahui. Sehingga dengan demikian menjadi mantaplah ilmu kita dan kita menjadi banyak ilmu dan lapang. Ya, tentu dengan kita banyak ilmu tadi, Allah pun akan mengangkat ya derajat kita,
sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah niscaya akan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu pengetahuan itu berapa derajat. Nah, mudah-mudahan dengan dikupas dan dibahas mengenai kiat-kiat meraih ilmu, suksesnya belajar dalam ilmu agama ini menjadi semacam ada pencerahan ya kepada khususnya generasi muda, tapi generasi tua juga ya, karena mencari ilmu itu kan minal mahdi ilal lahdi, long life of education dalam bahasa Inggrisnya. Jadi selama hidup ya di kandung badan, hayat di kandung badan, tidak ada pensiunnya lah untuk belajar sampai kita meninggal dunia. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal yang terkenal dengan Imam Hambali, ketika beliau mau wafat itu masih nulis-nulis aja ilmu ya, mutolaah ilmu, sehingga ada muridnya bertanya kepada Andre, ya Tuan Syekh, Tuan Guru, kenapa beliau sudah sakit parah seperti ini masih nulis aja, masih mutolaah ilmu? Kata beliau, ma'al mihbaroh ilal makbaroh, saya dengan tinta belajar untuk belajar ilmu ini nggak mau tinggal sampai ke kuburan. Artinya belajar ilmu itu ya sampai wafat, jadi nggak putus gitu ya, terus belajar. Nah, mudah-mudahan pembahasan kita menjadi semacam katakanlah pencerahan bagi umat Islam ya, khususnya generasi muda ini. Insya Allah. Demikian Pak Haji Andre, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, kajian kita hari ini membahas tentang bagaimana kiat-kiat kita untuk mencari ilmu agama. Ini sudah dijelaskan oleh murid kita. Yang tadi adalah kiatnya, yang pertama ada 6, kemudian ada 4, kemudian yang terakhir ada 2, tinggal dipilih.